Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat 14 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Semoga di bulan Ramadan kali ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mencapai kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang rukun Islam yang ketiga, yakni membayar zakat. Maksudnya memberikan zakat kepada mustahik yang ada sesegera mungkin ketika memungkinkan memberikannya serta wajib meratakannya. Dalam artian, semua mustahik yang ada mendapatkan bagiannya. Diisyaratkan bagi orang yang mengambil atau menerima zakat adalah merdeka, Islam, dan bukan termasuk keturunan Hasyim dan Muthalib. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya zakat-zakat ini adalah kotoran harta manusia dan tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Ketika Hasan, cucu beliau, meletakkan sebutir kurma dari harta zakat ke dalam mulutnya, Rasulullah mengambil kurma itu dengan air ludahnya dan berkata, Ki, sesungguhnya kami adalah keluarga Muhammad yang tidak halal bagi kami menerima harta zakat atau dikeluarkan dari harta seseorang, maka harta tersebut menjadi terkotori sebagaimana baju terkotori oleh noda. Adapun mustahik zakat itu berdasarkan Quran surat At-Taubah ayat 60, ada 8 asnaf atau golongan, yakni yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima budak, keenam gharim, yang ketujuh sabilillah, yang kedelapan ibnu sabil atau musafir. Pada zaman Rasulullah ada sebuah kisah yang bernama Sa'labah bin Hatib tentang zakat. Sa'labah adalah orang yang sangat miskin. Saat sholat berjamaah, dia selalu pulang lebih awal dan dengan tergesa-gesa. Pakaian yang dimilikinya hanya satu, dan dia harus bergantian memakainya dengan sang istri. Sampai satu ketika Sa'labah menghadap kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, berikan kepadaku jalan untuk menjadi kaya. Katanya di hadapan Nabi. Nabi menjawab, Sa'labah, terimalah dengan tawakal rezeki yang ada. Nikmatilah dengan rasa syukur, pasti Allah akan membalasmu, kata Nabi. Karena Sa'labah bersikeras ingin menjadi hartawan, Rasulullah kemudian memberinya modal, sepasang domba untuk dijadikan modal usaha. Dengan izin Allah, ternak berkembang biak hingga berjumlah ratusan. Kebun kurmanya luas dan subur, tapi apa yang telah diperoleh Sa'labah membuatnya lupa dengan ajaran Islam karena hartanya itu. Sholat berjamaah telah ditinggalkan karena dia sibuk mengurus ternak dan kebun. Dalam waktu singkat, Sa'labah juga terkenal sebagai hartawan. Ternak yang banyak dan kebun yang subur sudah dimilikinya. Sampai akhirnya wahyu untuk berzakat turun kepada Rasulullah. Nabi pun meminta Ali menagih zakat kepada Sa'labah. Sa'labah sudah mencapai martabat hartawan yang wajib mengeluarkan zakat. Tagihlah kepadanya, kata Nabi. Ali pun bergegas datang kepada Sa'labah untuk menagih zakat kepadanya. Rasulullah mengatakan, engkau harus membayar zakat dari sebagian kekayaanmu untuk fakir miskin, kata Ali. Buat apa zakat bagi fakir miskin? Jawab Sa'labah. Maaf Ali, orang-orang miskin itu adalah pemalas. Kalau aku duduk bersantai tidak bekerja, mana mungkin bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak ini, kata Sa'labah. Tapi rukun Islam telah menetapkan atas orang yang mampu diwajibkan menunaikan zakat dari sebagian kecil hartanya, jawab Ali.
Sa'labah naik pitam. Apa aku harus memberi makan kepada mereka yang Allah sendiri tidak sudi memberikan rezeki atas orang-orang itu? Tidak, saya menolak membayar zakat, katanya. Rasulullah berduka memikirkan Sa'labah dan merasa kasihan. Kalau Sa'labah dilaknat lantaran membangkangnya itu, maka disuruhlah Ali menagih sampai 3 kali. Tapi Sa'labah masih juga menolak berzakat. Rasulullah menggumam, hartanya Sa'labah tidak menyelamatkan dirinya. Apa yang diucapkan Rasulullah pun benar. Mendadak wabah menyerang ternak Sa'labah. Hama mengeringkan tanaman kurmanya. Sa'labah datang untuk menghadap Nabi dan hendak membayar zakat. Tapi Nabi menolak zakat yang akan dibayarkan Sa'labah. Lalu Sa'labah datang kepada Abu Bakar dengan niat yang serupa. Abu Bakar menyahut, maaf, aku tak menerima yang ditolak oleh Rasulullah. Hancurlah kehidupan Sa'labah. Kekayaannya musnah dalam waktu singkat. Nasibnya terlunta-lunta. Hartanya tak dapat menyelamatkan dirinya karena dosanya tak bersedia berzakat. Dengarlah, wahai hati yang bening, betapa Rasulullah mengingatkan kokohnya dunia ini karena 4 perkara. Dengan ilmu para ulama, dengan kedermawanan orang yang kaya, dengan doa-doa orang fakir miskin, dan dengan keadilan para penguasa. Kisah Sa'labah mengajarkan kita untuk berzakat. Ada hak orang muslim pada zakat yang dimiliki seseorang. Berzakatlah. Insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah pada pekerjaan kita. Harta yang tak dizakatkan hanya memberi mudarat bagi pemiliknya. Dari uraian dan kisah inspiratif di atas dapat kita pahami bahwa zakat bukan sekedar kewajiban ritual, melainkan wujud nyata kepedulian sosial dan bentuk penyucian harta serta jiwa. Zakat menghadirkan keberkahan, menumbuhkan rasa empati, dan menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat. Kisah Sa'labah bin Hatib menjadi pelajaran berharga bahwa harta yang tidak disertai ketaatan justru dapat menjadi sumber kebinasaan. Oleh karena itu, marilah kita menunaikan zakat dengan penuh keikhlasan dan kesadaran agar harta yang kita miliki menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta membawa manfaat bagi sesama. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan hambanya yang taat, dermawan, dan memperoleh keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.